Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak kembali akan membahas tentang lanjutan dari proses respirasi. Dan saat ini kita akan membahas tentang rantai transport elektron adik-adik, seperti itu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan dari rantai transport elektron ini yang diharapkan itu sekali lagi ya adalah H2O ya atau uap air dan energi adik-adik. Sehingga seperti yang kita ketahui respirasi itu kan nanti menghasilkan yang namanya energi. Tujuannya adalah untuk memperoleh energi. Dalam hal ini energi yang dimaksud dan bisa digunakan oleh tubuh itu adalah dalam bentuk ATP adik-adik atau adenosin trifosfat. Sedangkan ya perlu adik-adik ketahui bahwa hasil penting itu pada siklus Krebs pada proses respirasi sebelumnya itu adalah ya yang pertama ya itu ada NADH ya, ini yang kita peroleh dari siklus Krebs sebelumnya ya, NADH2. Kemudian yang kedua ada FADH2 adik-adik seperti ini. Nah ya seperti itu. Jadi yang seperti ini. Nanti di sini pada rantai transport elektron ini ya, selain NADH dan FADH yang berperan penting, ternyata juga ada molekul-molekul khusus adik-adik. Misalnya saja koenzim A, flavoprotein, dan sitokrom seperti itu. Dimana adik-adik perlu ketahui rantai transport elektron ini terjadi pada mitokondria adik-adik ya. Jadi adapun di sini NADH2 ini nanti reaksinya seperti ini adik-adik. Maaf di sini bukan NADH2 ya, tetapi NADH saja ya. Dimana nanti di sini adik-adik reaksinya itu ya adalah dia akan menjadi di sini dia akan menjadi NAD plus ya. Jadi di sini NAD plus ya. Kemudian ada H2O seperti yang diinginkan hasil dari rantai transport elektron, dan juga nanti ada ATP adik-adik yang dihasilkan. Akan tetapi berapa masing-masing jumlah dari molekul ini? Di sini untuk kita setarakan, di sini kita pakai 10 NADH ya, yang akan di sini berubah menjadi 10 NAD plus, dan di sini ada 10 H2O, di mana nanti hasil akhirnya ternyata di sini untuk NADH ini menghasilkan 30 ATP. Sehingga secara garis besar dapat kita katakan bahwa 1 NADH adik-adik ini dapat menghasilkan 3 ATP adik-adik. 3 adenosin trifosfat. Selanjutnya transport elektron untuk perubahan FADH2 menjadi H2O dan energi itu seperti ini adik-adik. Jadi nanti di sini ya sama saja, tapi dia di sini menjadi FAD ya. Kemudian dia juga akan menghasilkan H2O ya. Kemudian dia akan menghasilkan ATP juga ya. Karena tapi di sini yang terjadi ternyata dari satu molekul glukosa itu ternyata setelah melewati glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs ternyata di sini hanya menghasilkan 2 FADH saja adik-adik. Dimana di sini kita setarakan, di sini juga 2 ya, di sini juga 2, sehingga ATP-nya itu 4 adik-adik. Sehingga dari sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa 1 FADH2 ya itu nantinya akan menghasilkan energi ATP sebanyak 2 ATP saja. Seperti itu adik-adik. Jadi seperti inilah rantai transport elektron, sehingga nanti hasil akhirnya kita ketahui kita akan memperoleh H2O ya, dan kita akan memperoleh ATP adik-adik sebagai hasil dari respirasi pada sel adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang rantai transport elektron, di mana rantai transport elektron ini merupakan proses respirasi sel yang terakhir setelah sebelumnya terjadi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, serta siklus Krebs adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa pada materi atau konten sistem respirasi selanjutnya.